Aktivitas penambangan emas yang semula berjalan normal seketika berubah menjadi tragedi maut. Tebing tinggi di daerah Sintuk, Kecamatan Koto Tujuh, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, tiba-tiba runtuh dan menimbun para pekerja yang tengah beraktivitas di bawahnya. Lokasi kejadian yang berada di perbukitan dekat pertemuan aliran Sungai Batang Sinamar dan Batang Ombilin membuat akses dan kondisi tanah tidak stabil. Cuaca buruk dan intensitas hujan yang tinggi selama beberapa hari terakhir diduga kuat menjadi pemicu utama rapuhnya konstruksi tanah perbukitan tersebut. 9 penambang tradisional dinyatakan tewas dalam peristiwa ini. Pihak pemerintah desa setempat mengaku telah memberikan peringatan dini kepada para penambang pagi hari sebelum kejadian untuk tidak beraktivitas karena cuaca buruk. Namun, imbauan tersebut tidak diindahkan. Menginformasikan kepada kita semua bahwasanya korban yang terjadi kecelakaan tambang di Nagari Gugu itu sebanyak 9 orang, dan 9 orang itu sudah selesai dievakuasi dan telah dikebumikan tadi siang. Kemudian tentang masalah tambang, pada saat ini sudah ditutup, bahkan sudah ada garis polisi di tempat kejadian tersebut. Saat ini lokasi tersebut telah ditutup total. Pihak Polres Sijunjung tengah menyelidiki kasus kecelakaan kerja ini guna mencari adanya unsur kelalaian atau pidana lebih lanjut. Dari Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. 2 wisatawan yang tertimbun longsor di kawasan Curug Cileat, Subang, Jawa Barat akhirnya ditemukan. Kedua korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia karena tertimbun material longsor ketika dalam perjalanan pulang dari Curug Cileat. Tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan kedua korban setelah melakukan pencarian selama 2 hari. Kedua korban yang ditemukan meninggal dunia masing-masing bernama Alda Apriliani usia 22 tahun warga Cikampek Karawang dan Winda Limbong usia 20 tahun warga Kosambi Karawang. Proses evakuasi berlangsung di tengah kondisi medan yang sulit dan longsoran tebing dengan ketinggian sekitar 100 meter lebih. Apalagi di lokasi masih sering turun hujan. Suasana haru menyelimuti lokasi kejadian saat jenazah kedua korban berhasil dievakuasi. Isak tangis keluarga pecah menyambut kedatangan jenazah di lokasi. Kondisi ditemukan korban kondisi meninggal dunia dan berdekatan dengan atas nama pertama Winda Limbong, kemudian saudari Alda di lokasi tersebut. Setelah dievakuasi, kedua korban dibawa ke rumah sakit dan langsung dibawa ke rumah duka di Karawang, Jawa Barat. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Herawan Juanda, iNews melaporkan. Sebelumnya, hujan dengan intensitas tinggi memicu terjadinya tanah longsor di kawasan wisata Curug Cileat, Subang, Jawa Barat. Akibatnya 2 wisatawan diduga tertimbun material longsoran. Korban longsor Curug Cileat. Inilah titik longsor yang diduga menimbun 2 wisatawan asal Karawang di wisata Curug Cileat, Kampung Cibago, Desa Mayang, Kecamatan Cisalak, Subang. Peristiwa terjadi saat para korban bersama rekan-rekannya tengah berfoto di area sekitar Curug Cileat. 3 teman korban mengaku mendengar suara gemuruh sebelum longsor terjadi. Mereka pun langsung menyelamatkan diri. Namun, 2 korban diduga tidak sempat menghindar dan tertimbun longsoran tanah. 2 korban yang diduga tertimbun longsor masing-masing bernama Alda Apriliani usia 22 tahun dan Winda Limbong usia 20 tahun. Keduanya merupakan warga Karawang. Sementara itu, longsoran tebing memiliki ketinggian sekitar 150 meter dengan waktu tempuh perjalanan menuju lokasi kejadian sekitar 2 jam. Pertama mungkin kemarin ada pengunjung yang ke Curug Cileat, pertama dari beberapa daerah, termasuk yaitu korban dari daerah Karawang. Yang satu yang bernama Aida usia 22 tahun, warga Cikampek Barat, dan yang satu lagi yaitu Winda dari Kosambi Karawang. Sekitar mungkin dari pagi dia berangkat, mungkin dia sebelum duhur berangkat. Nah setelah duhur perkiraan jam 15 atau jam 3 sore mereka itu ya masih di lokasi tapi ada hujan dia mereka pengen pulang.
pengen pulang, terus ya yang belakang itu, yang korban itu selfie dulu. Nah, ada suara gemuruh, kata informasi dari teman-teman yang saksi, atau teman-temannya yang ke sana juga, mungkin dari sanalah terjadi ada longsoran. Longsor yang pertama, yang belakang itu, yang 2 korban itu adalah yang paling belakang. Dia terbawa oleh material longsoran. Nah, sampai sekarang belum ketemu. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, Juanda, iNews melaporkan. Jelang berakhirnya long weekend, lebih dari 10.000 penumpang tiba di Jakarta melalui stasiun Senen. Puncak kedatangan penumpang diprediksi terjadi esok hari. Sabtu sore, stasiun Senen terlihat ramai dan kondusif. Terlihat sejumlah penumpang yang tiba dan akan berpergian. Diperkirakan lebih dari 10.000 penumpang tiba dan 7.000 penumpang berangkat dari stasiun Senen. Hingga 18 Mei 2026, PT KAI sudah menjual lebih dari 100.000 tiket. Pemirsa, bagi Anda yang ingin berlibur, wisata alam terbuka bisa menjadi pilihan yang menarik. Salah satunya adalah Taman Safari yang menyuguhkan pengalaman berinteraksi langsung dengan berbagai satwa. Suasana alam yang sejuk menjadi daya tarik utama. Banyak aktivitas yang bisa dinikmati di sini. Dari berkeliling melihat habitat asli hewan dengan menggunakan kendaraan, hingga menikmati berbagai wahana permainan. Pengunjung juga dapat melihat lebih dekat kehidupan satwa liar dan buas. Pihak pengelola memastikan keamanan sangat terjamin selama pengunjung mengikuti aturan yang ada. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Hadisti Nur Arifah di kawasan Taman Safari Bogor, Jawa Barat, dan Naura Syafika di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat sore rekan-rekan, saya ke Hadisti terlebih dahulu. Hadisti, silakan dengan laporan Anda di Taman Safari, seperti apa kondisinya? Ya, selamat sore Arlisa dan juga pemirsa. Situasi di Taman Safari Indonesia pada menjelang malam hari ini masih tetap buka nih. Nah, yang mana pengunjung yang datang sejak siang hingga malam hari ini mereka masih bertahan untuk berwisata safari malam nih, karena akan ada safari malam juga pada malam hari ini yang nantinya akan mengajak para pengunjung untuk berkeliling mengunjungi habitat asli dari satwa yang ada di sini. Nah, ada banyak sekali keseruan di Taman Safari Indonesia ini, mulai dari safari journey yang mana ini bisa secara langsung menggunakan kendaraan pribadi, melihat atau menghampiri langsung habitat asli dari satwa langka dan juga unik, kemudian juga berinteraksi secara langsung. Nah, kemudian ini adalah salah satu yang paling menarik juga adalah baby zoo, di mana banyak di sini disajikan satwa-satwa yang langka dan juga unik dari beragam dan juga dari berbagai penjuru dunia. Nah, kalau ini ada harimau putih yang merupakan atau berasal dari India. Nah, kalau pada malam hari ini tadi saya dapat informasi dari petugas yang ada di sini kalau harimau ini justru aktifnya di malam hari ini, sehingga terlihat mereka lebih aktif untuk beraktivitas. Nah, kemudian juga kalau di sini selain pengunjung bisa melihat secara langsung lebih dekat, mereka juga bisa berfoto sehingga menghasilkan foto yang menarik nih untuk nantinya disajikan di sosial media mereka. Nah, kemudian tidak hanya di bagian harimau saja, di sebelah sana, di sebelah kiri saya atau di sebelah kanan saya sana tepatnya. Nah, ini juga ada orang utan nih. Di sini juga menarik nih, orang utan ini adalah dari Sumatera yang juga berhasil dari tadi menarik perhatian pengunjung nih, di mana mereka juga memberikan respon saat disapa, saat diberikan makanan, karena di sini selain melihat juga dapat berinteraksi secara langsung dengan satwa langka yang ada di sini. Arlista. Terima kasih banyak Hadisti atas laporannya. Selanjutnya kita bergeser ke Naura. Naura, bagaimana kondisi di Stasiun Pasar Senen? Apakah masih banyak pengunjung yang justru meninggalkan Jakarta?
Ya, selamat sore Arlista dan juga pemirsa. Menuju berakhirnya long weekend kenaikan Yesus Kristus 2026 memang terpantau untuk beberapa stasiun Daob 1 Jakarta ini sudah dipadati oleh para penumpang yang tiba di Jakarta. Kalau kita melihat dari data yang diberikan Humas Daob 1 Jakarta, memang sudah ada 28.000 penumpang yang tiba di stasiun Daob 1 Jakarta, dan salah satunya di stasiun Pasar Senen ini sudah ada lebih dari 10.000 penumpang yang tiba di Jakarta melalui stasiun Pasar Senen. Namun tidak hanya dilihat dari penumpang yang tiba saja di Jakarta, ada juga beberapa penumpang yang masih berangkat menuju ke beberapa destinasi favorit, yaitu kurang lebih ada lebih dari 7.000 penumpang yang berangkat melalui stasiun Pasar Senen menuju ke destinasi favorit seperti Yogyakarta, Surabaya, kemudian juga Purwokerto. Dan memang kalau dari prediksi yang diberikan dari Humas Daob 1 Jakarta ini, untuk puncak tiba atau puncak kedatangan penumpang di stasiun Senen ini akan jatuh esok hari, di hari Minggu, karena mengingat memang untuk di hari Senin beberapa masyarakat ini sudah kembali beraktivitas normal, yaitu kembali ke kantor, kemudian juga kembali ke sekolahnya masing-masing. Dan memang kalau misalnya kita melihat juga secara periode dari tanggal 13 hingga 18 Mei 2026 ini, total dari KAI Daob 1 Jakarta ini sudah menjual sebanyak lebih dari 150.000 tiket yang terjual. Kemudian juga ini mencapai angka okupansi di 63%. Tentu saja di KAI ini sudah memiliki beberapa antisipasi jika nantinya ada lonjakan penumpang, yaitu adanya penambahan kereta api jarak jauh tambahan. Kalau di Gambir ini ada 8 kereta api, kemudian kalau di stasiun Senen ada 1 tambahan kereta api jarak jauh, sehingga bisa mengantisipasi adanya lonjakan. Dan kalau misalnya kita memantau dari sore hari hingga di saat ini, kami melaporkan memang untuk stasiun Senen ini tidak terlalu ramai, Arlisa dan juga pemirsa, masih bisa dikatakan kondusif karena adanya bantuan juga dari beberapa petugas yang ada di stasiun Senen, membantu seperti cetak tiket, kemudian juga memberikan informasi terkait kereta yang berangkat maupun juga yang baru saja tiba. Arlista, kembali ke studio. Baiklah, Naura, apakah ada tips mungkin dari PT KAI bagi para penumpang yang baru saja tiba di Jakarta agar tidak terlalu berdesakan untuk mencari kendaraan menuju ke rumahnya masing-masing? Ya, Arlisa dan pemirsa, tentu saja dari KAI memberikan beberapa tips dan juga himbauan kepada para penumpang yang hendak berangkat maupun yang tiba. Yang pertama, ini memastikan kembali untuk jadwal keberangkatan, kemudian juga jam keberangkatan ini sudah sesuai dan tertera di tiket masing-masing. Kemudian terkait dengan penumpang yang baru saja tiba, supaya tidak menjadi penumpukan di pintu kedatangan ataupun juga di tempat penjemputan, ini disarankan memang untuk parkir ataupun juga tidak bisa berhenti terlalu lama saat menjemput dari para penumpang yang tiba. Jadi disarankan juga bisa menggunakan seperti taksi online, karena memang di stasiun Senen ini kami melihat ada beberapa tempat untuk taksi online supaya bisa dipesan lebih cepat dan juga lebih efektif untuk para penumpang yang baru saja tiba. Arlista. Terima kasih banyak laporannya Naura Syafika langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta, dan sebelumnya ada rekan Hadisti Nur Arifah di Taman Safari Bogor, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas rekan-rekan.